Shalom, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Selamat datang di Radio Ikat bersama saya Pendeta Semi Sibertlum Bantobing di program Motivasi Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memulai sharing firman pada hari ini dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara pernah merasa insecure akan pencapaian atau akan prestasi dari teman-teman atau mungkin rekan kerja Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Baik misalnya dalam bidang pelayanan atau misalnya dalam studi, dalam pekerjaan juga tentunya ya. Mungkin Bapak Ibu punya teman, punya rekan kerja yang lebih berprestasi, yang lebih menonjol begitu misalnya. Apakah Bapak Ibu pernah merasa insecure? Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara merasa, peran Bapak Ibu itu dipandang sebelah mata? Gitu ya. Jadi, merasa kurang diapresiasi, dihargai, atau mungkin merasa kurang dipandang, gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar, teladan dari salah satu rasul Yesus yang bernama Andreas, ya. Andreas ini rasul, yang mungkin catatannya itu tidak sebanyak misalnya seperti Rasul Petrus atau Yohanes gitu ya. Tetapi ternyata ada poin-poin positif yang kita bisa pelajari dari Andreas tentunya, ya. Jadi saya akan memulai dengan memperkenalkan siapa itu Andreas. Andreas menurut catatan kitab suci adalah, saudara kandung dari Rasul Petrus dan anak kandung dari seorang bernama, Yohanes gitu ya, dan berasal dari daerah Betsaida. Ya, dan sama seperti Rasul Petrus, Andreas ini juga bekerja sebagai nelayan. Lalu berikutnya Bapak Ibu, Andreas sendiri mempunyai arti nama yang, cukup gahar gitu ya, unik gitu ya. Nama Andreas itu berasal dari bahasa Yunani, Andreia ya, yang mempunyai arti jantan, gagah, atau pemberani. Ya, meskipun menurut catatan Alkitab dan sejarah itu tidak dapat diketahui secara pasti apakah Andreas itu mempunyai nama dalam bahasa Ibrani ataupun Aram. Ya, kalau misalnya Petrus itu kan, ada nama Simon dan dia juga dikenal sebagai Kefas gitu ya. Kalau Andreas sendiri, dia tidak punya nama seperti itu, tidak ada catatannya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat dalam catatan kitab suci mengenai awal-awal Andreas itu mengikuti Yesus, gitu ya. Salah satu catatan awal Rasul Andreas ini adalah dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 40 ya. Dan dari ayat itu kita mendapati beberapa poin. Yang pertama adalah Rasul Andreas ini sebenarnya adalah salah satu murid dari Yohanes Pembaptis. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pasti tahu Yohanes Pembaptis itu siapa, gitu ya. Lalu yang kedua adalah Andreas ini bisa dibilang salah satu murid Yesus yang paling awal. Ya, yang paling awal. Dan yang ketiga, ia memberitahukan tentang Yesus kepada Petrus saudaranya, gitu ya. Jadi bisa dibilang, Andreas inilah yang memperkenalkan, Petrus kepada Yesus, Sang Mesias itu, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, apa aja poin-poin penting perjalanan Rasul Andreas dalam kitab suci? Ya, saya akan merangkumnya dalam beberapa poin. Yang pertama, ia membagikan kabar kepada Petrus bahwa ia telah bertemu dengan Mesias, ya. Dengan Mesias. Lalu yang kedua, ia membawa kabar mengenai anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ya, kalau Bapak Ibu ingat kisah Yesus yang memberi makan ribuan orang ya dari 5 roti dan 2 ikan, siapa yang memberikan informasi itu adalah Andreas, gitu ya. Catatannya itu bisa dilihat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9. Dan poin yang ketiga, ia menjadi penghubung bagi orang-orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus. Itu tercatat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 22. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja teladan yang kita bisa pelajari dari Rasul Andreas ini.
Yang pertama adalah kalau kita tadi kilas balik ke, eee, awal panggilannya dia, itu yang dia sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya, dia langsung mengikuti Yesus, gitu ya. Dia tidak lagi mengikuti Yohanes Pembaptis, tetapi dia memilih untuk, melanjutkan perjalanannya bersama Yesus, gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa, Rasul Andreas ini adalah seseorang yang gigih dan tidak mudah menyerah dalam mencari Tuhan. Gitu ya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu situasi bangsa Israel pada saat itu ya yang sedang mengalami penjajahan, yang, sedang dalam masa-masa sulit gitu ya. Tentunya mereka itu sangat mendambakan yang namanya sesosok penyelamat atau sesosok pahlawan gitu ya. Jadi bisa dibilang semua orang itu mencari-cari siapa sih, yang bisa menyelamatkan kita gitu ya, dan tentunya mereka juga mengingat nubuatan-nubuatan tentang Mesias gitu ya. Jadi mereka mungkin, berada dalam masa-masa penantian atau pencarian gitu, dan itu juga termasuk, Rasul Andreas gitu ya. Dia semangat, dia begitu gigih dalam mencari Tuhan. Nah, apakah kita hari-hari ini masih merupakan orang-orang yang, percaya, yang bersemangat dalam kita mencari Tuhan, dalam kita, mengejar, wajah Tuhan gitu ya istilahnya Bapak Ibu ya. Dalam kita berusaha terus untuk menggali lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Apakah kita masih semangat? Apakah kita masih berapi-api? Atau mungkin, di antara kita pada saat ini kita lagi sedikit mengalami rasa lesu atau rasa kurang bersemangat dalam mencari Tuhan, ya. Rasul Andreas memberikan teladan yang sangat luar biasa di sini. Lalu yang kedua adalah, Rasul Andreas ini tidak menyimpan kabar sukacita tentang Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Dari yang tadi sudah saya paparkan Bapak Ibu, Rasul Andreas ini ketika dia akhirnya mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias yang sesungguhnya, dia tidak diam-diam saja, ya. Bisa saja kalau misalnya, dia memilih untuk menyimpan kabar itu untuk dirinya sendiri, ya. Dia menyimpan, pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berbagi info, ya. Dia tidak pelit, dia tidak, sok-sok, rahasia gitu istilahnya ya. Tapi dia, membagikan kabar itu kepada Petrus, dia, bahkan mengajak Petrus untuk bertemu dengan, Yesus gitu ya. Jadi dia ini orang yang, mau berbagi informasi apalagi kalau itu berkaitan tentang, Mesias, tentang Tuhan gitu. Dan hari-hari ini kita, bisa merenungkan Bapak Ibu, apakah selama ini kita, sudah menjadi orang Kristen yang aktif untuk menceritakan tentang Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang aktif untuk menceritakan tentang karya keselamatan, karya penebusan yang Yesus Kristus lakukan? Atau apakah kita selama ini mungkin, masih terkesan pasif, masih terkesan, kurang, berapi-api dalam menyampaikan informasi tentang Tuhan, gitu ya. Kita bisa belajar dari Rasul Andreas mengenai hal ini Bapak Ibu. Mulailah kita lebih aktif lagi dalam menceritakan tentang karya kebesaran Tuhan, ya. Kita tidak pernah tahu, mungkin ada orang-orang di luar sana yang membutuhkannya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, Rasul Andreas menjadi perantara yang luar biasa bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Ya seperti tadi, tentang Rasul Andreas yang, menjadi perantara bagi orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus, gitu ya. Dia tidak berusaha menghalang-halangi orang yang ingin berusaha bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Dia menjadi perantara, dia menjadi mediator yang begitu baik. Dan hari-hari ini, kita bisa menggali, kita bisa belajar tentang diri kita sendiri. Apakah selama ini kalau ada orang yang ingin belajar tentang Tuhan, apakah selama ini kalau ada orang yang penasaran tentang siapakah Kristus itu, apakah kita sudah menjadi perantara yang baik? Apakah kita sudah bisa menjadi mediator yang baik bagi orang-orang yang mungkin sedang mencari Tuhan? Apakah kita, sudah menjadi, sesosok yang tepat, orang-orang percaya yang dengan aktif, mengajar, membimbing, memberikan dukungan dan semangat bagi orang-orang yang sedang mencari tahu, yang sedang berusaha untuk mengerti tentang iman kekristenan? Ini bisa menjadi bahan refleksi yang baik bagi kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir, buat saya pribadi ini adalah
poin yang paling tanda kutip paling gong gitu ya dari Rasul Andreas ini. Ya, ia menjadi rasul yang setia kepada Kristus bahkan sampai akhir hidupnya. Meskipun perangnya seringkali terlupakan, gitu ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau kita menggali, perjalanan Yesus dan para muridnya, gitu ya, ingat tadi saya katakan bahwa Rasul Andreas inilah yang pertama kali membawa Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi kalau kita melihat sejarah dan kisah murid-murid Yesus ini dalam masa-masa pelayanannya, baik ketika Yesus masih di dunia, ataupun saat Yesus sudah kembali ke surga dan murid-murid ini mendirikan gereja mula-mula, kita bisa melihat bahwa Petrus ini adalah sesosok yang sangat-sangat menonjol. Ya, yang sangat-sangat, kalau bisa dikatakan Petrus ini ketua kelas gitu ya, pemimpin bahkan dari para murid ini, gitu. Nah, kita mungkin bisa membayangkan ya, posisi kita Bapak Ibu. Kalau misalnya kita membayangkan posisi kita seperti Andreas gitu ya. Misalnya kita menolong seseorang dalam pekerjaan gitu ya. Misalnya dalam pekerjaan kita misalnya menolong seseorang rekan kerja kita untuk, misalnya berhasil naik dalam, suatu posisi tertentu gitu ya. Dan ternyata rekan kita itu akhirnya dipromosikan, bahkan mungkin pekerjaannya lebih sukses daripada kita gitu misalnya. Apakah mungkin kita bisa membayangkan bahwa, eee, "Ih, padahal dulu dia yang bawa tuh saya loh, ternyata posisinya dia lebih tinggi dari saya," gitu. Mungkin secara manusiawi ada ego-ego tertentu dalam diri kita yang, merasa insecure, merasa bahkan mungkin sampai pada tahap iri gitu misalnya gitu ya. Mungkin kalau kita coba membayangkan dari perspektif kemanusiawian kita, mungkin Rasul Andreas, kita bisa menganggap dia memiliki perasaan yang sama gitu. Dia yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus, tetapi kok tiba-tiba Petrus yang lebih terkenal, Petrus yang jadi posisinya lebih tinggi, yang lebih besar gitu ya. Mungkin secara manusiawi, eee kita bisa bayangkan jangan-jangan mungkin Rasul Andreas ini pernah insecure gitu ya dengan Petrus ya, atau bahkan mungkin sampai iri gitu. Mungkin kita membayangkan, padahal Rasul Andreas nih, padahal aku yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Aku yang membawa dia, tapi kenapa dia yang lebih tinggi gitu, maksudnya kenapa aku posisiku hanya seperti ini gitu. Eee, Mungkin tidak terlalu dikenal gitu. Tetapi di sini Rasul Andreas memberikan pelajaran bahwa terkadang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itulah yang paling utama, yang paling penting, yang harus menjadi nomor satu. Kalau misalnya kita melihat peran Rasul Andreas seperti itu dalam Alkitab, memang itu mungkin peran yang diinginkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh Andreas, gitu ya. Jadi, eee, Tuhan memberikan porsi-porsi tertentu kepada Andreas untuk dia kerjakan, dan kita bisa melihat Rasul Andreas ini mengerjakan itu dengan sukacita. Ya, kita bisa lihat ini dari mana? Kita bisa lihat dari fakta bahwa sampai akhir hidupnya, Rasul Andreas ini tetap menjadi rasul yang sangat-sangat setia. Ya, bahkan sampai ketika akhirnya dia harus mati sebagai martir, secara tradisi, dia dipercaya mati, sebagai martir itu di Patras gitu ya, pada sekitar tahun 60 Masehi. Dan ada juga catatan-catatan yang menyebutkan bahwa pada masa-masa ketika dia disalib dalam bentuk silang itu ya, kalau Bapak Ibu mungkin tahu Andreas itu disalib dalam bentuk silang. Ada cerita-cerita yang menyatakan bahwa pada saat dia disalib itu, dia sambil menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Jadi dalam situasi seperti itu, dia tetap setia kepada panggilannya sampai akhir hidupnya. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya dia kalah misalnya mungkin dengan, perasaan-perasaan insecure yang mungkin dia miliki, atau dia mungkin, mundur dari pelayanan karena merasa tidak diapresiasi atau tidak dianggap.
Mungkin tidak akan ada teladan yang luar biasa yang bisa dia berikan gitu. Tetapi hari ini kita bisa belajar begitu banyak dari Rasul Andreas. Dan hari ini kita bisa terapkan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Mungkin ada masa-masa di mana kita merasa insecure dengan rekan pelayanan kita, dengan rekan kerja kita. Kita merasa iri, kenapa kita merasa teman kita itu atau rekan kita itu mempunyai porsi atau mempunyai talenta yang kelihatannya lebih besar daripada kita. Tetapi percayalah Bapak Ibu, setiap kita mempunyai porsi, mempunyai bagian yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan. Dan ingat bagian kita adalah melakukan semuanya itu dengan setia. Dan percayalah Bapak Ibu, itu semua adalah membuat Tuhan berkenan kepada kita. Ya, membuat Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan akan mendapati kita setia melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi semoga motivasi Alkitab pada hari ini akan membakar kembali semangat kita untuk memberitakan Injil, untuk membagi informasi tentang kekristenan, tentang iman yang kita percayai. Karena mungkin ada orang-orang di luar sana yang membutuhkan itu Bapak Ibu. Dan terakhir kita bisa belajar untuk lebih secure, lebih confident, lebih percaya diri dengan apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Karena itu adalah sesuatu yang memang perlu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanpa rasa iri, tanpa rasa insecure. Dan kita melakukan semuanya itu dengan sukacita. Karena kita lakukan itu buat Raja Semesta Alam. Tuhan yang maha-maha besar. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video motivasi Alkitab hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Jika merasa terberkati dan ingin kembali menonton konten-konten motivasi Alkitab dan konten-konten yang lain seperti ini dalam channel kami, silahkan like, share, and subscribe, dan supaya video ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.